Halo kawan Lentera, apa kabar Anda hari ini? Saya Dewa Diputra. Dan saya Nindya Rizky, kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan informasi seputar sejarah, budaya, wisata, kuliner, dan beragam topik menarik lainnya. Hanya di Lentera Adiwarna. Gadget tidak dapat jauh dari kehidupan kita, tak terkecuali bagi anak-anak. Potensi kecanduan gadget pun menghantui setiap harinya. Untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai atau gadget, Kelurahan Rampal Celaket di Kota Malang, Jawa Timur mencetuskan Kampung Dolanan Celaket. Kampung ini dicetuskan berkat hasil kerjasama pemerintah Kelurahan Rampal Celaket dengan mahasiswa Universitas Brawijaya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama. Jemari lincah menari di atas ponsel. Pandangan lurus terpaku menatap layar. Siapa sekarang yang tidak bisa terlepas dari gadget? Fenomena ini terjadi tak terkecuali untuk anak-anak. Di zaman sekarang, anak-anak lebih berminat bermain game menggunakan gadgetnya daripada bermain dengan teman sebaya. Jika tidak dibatasi, maka anak akan kecanduan bermain gadget dan dapat berpengaruh ke masa depan mereka. Melihat potensi buruk tersebut, Kelurahan Rampal Celaket di Kota Malang, Jawa Timur bekerja sama dengan Universitas Brawijaya mencetuskan Kampung Dolanan Celaket. Kampung ini mengusung konsep eduwisata. Halo kawan Lentera, selamat datang di Kampung Dolanan Celaket yang terletak di Kelurahan Rampal Celaket, Kota Malang, Jawa Timur. Berbeda dari kampung lainnya, kampung ini memiliki konsep eduwisata. Seperti apa? Yuk ikuti saya. Pencetusan Kampung Dolanan Celaket ini adalah sebagai bentuk pengenalan permainan tradisional ke anak-anak, di mana kebanyakan dari mereka masih belum familiar dengan egrang, engklek, dakon, dan permainan tradisional yang lain. Berawal dari program kreativitas mahasiswa dan melihat potensi buruk kecanduan gadget pada anak-anak, 5 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang diketuai oleh Ahmad Ghifari menggagas Kampung Dolanan Celaket yang berkonsep tradisional milenial. Adopsi teknologi ini diwujudkan dengan aplikasi Kampung Dolanan. Di aplikasi ini, anak-anak bisa belajar kebudayaan dari 34 provinsi di Indonesia, serta dapat mengakses permainan puzzle dan tebak-tebakan budaya. Aplikasi ini sebagai penyerta program. Jadi ketika anak-anak tadinya itu apabila kita kenalkan secara verbal ya, secara kita berbicara kepada mereka itu kesulitan, maka kita akan menjelaskan mereka itu melalui aplikasi. Yang itu pada akhirnya membuat mereka tertarik sehingga mereka akan mencoba secara langsung. Tidak hanya belajar permainan tradisional, di kampung ini juga ada pojok baca dan pojok seni. Pojok baca disediakan aneka ragam bacaan yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Sedangkan di pojok seni, anak-anak bisa belajar tentang kebudayaan seperti gamelan. Di pojok bacaan itu kita menyediakan buku-buku bertemakan anak-anak ya. Kita juga ada novel-novel anak-anak, ada ensiklopedia anak-anak, dan juga tentunya kita juga menyediakan berbagai ragam poster yang bisa dibaca oleh anak-anak yang itu ada sangkut pautnya dengan kebudayaan. Selain Diharapkan dengan adanya Kampung Dolanan Celaket ini dapat mengurangi tingkat ketergantungan anak terhadap gadget dan juga dapat menjadi percontohan bagi kampung-kampung lain agar dapat melestarikan kebudayaan Indonesia dan juga melestarikan permainan tradisional Indonesia. Di Kota Malang, Jawa Timur, Adam Yunandias melaporkan untuk Lentera Adiwarna. Bening Saguling Foundation adalah yayasan yang bergerak dalam pengembangan bidang pendidikan, lingkungan, dan ekonomi masyarakat di Waduk Saguling mengenai pengelolaan sampah. Dilatar belakangi oleh kerusakan lingkungan akibat sampah dan gulma eceng gondok. Di baliknya ada sosok pahlawan yang dijuluki Sarjana Pemulung. Mari kita simak kisahnya. Di mata saya, eceng gondok itu adalah sebuah potensi, bukan sebuah gulma. Banyak orang memandang bahwa eceng gondok itu sebagai sebuah gulma, yaitu yang mencemari lingkungan, yang merusak lingkungan. Tapi di mata saya, eceng gondok itu sebuah potensi. Bersahabat dengan alam.
Itulah yang menggambarkan Indra Darmawan. Pria kelahiran 7 Maret 1972 ini pahlawan lingkungan Bandung Barat. Indra Darmawan adalah pendiri Bening Saguling Foundation. Adapun salah satu kegiatannya yaitu mengatasi persoalan eceng gondok dan sampah di Citarum. Di balik matanya, ia mampu membantu mata pencarian masyarakat Cihampelas di masa pandemi. Saung eceng. Latar belakang pembuatan saung ini ada 2 faktor masalah yang dihadapi. Yang pertama, faktor lingkungan, yaitu eceng gondok dan sampah di Sungai Citarum. Yang kedua, faktor sosial ekonomi masyarakat di Bandung Barat. Masalah sampah ini sangat krusial, di mana banyak sampah yang masuk Sungai Citarum, seperti kresek dan sampah plastik. Untuk pengolahan sampah sendiri, penghulu mengambil sampah di Sungai Citarum dengan menggunakan sampan. Mereka mengambil sampah yang bernilai seperti plastik, lalu diangkat ke darat, disortir dan dijual ke Bening Saguling. Dari Bening Saguling nantinya akan dijual ke pabrik yang lebih besar. Eceng gondok belum ada yang memanfaatkan, cuma diambil, diangkat ke darat, dibiarkan begitu saja. Padahal tidak mungkin Allah menciptakan eceng gondok tanpa ada manfaatnya. Nah, saya coba mengeksplorasi di potensi eceng gondok itu, bisa dibikin apa sih eceng gondok itu? Ternyata sangat banyak sekali produk yang bisa dibikin dari eceng gondok. Nah, dari situ saya bergerak bagaimana kita ingin memanfaatkan eceng gondok sehingga di satu sisi kita bisa memberdayakan masyarakat di sekitar ini. Di sisi lain juga kita bisa melestarikan lingkungan. Seni kriya adalah 3 besar produk potensi luar biasa di Indonesia selain makanan dan fashion. Maka kriya jadi salah satu keunggulan dari ekonomi kreatif di Indonesia. Ini dia, dari tangan pemulung, bisnis daur ulang sampah dapat menjadi barang yang mewah. Kawan Lentera, eceng gondok ini akan disulap menjadi produk zero waste atau nol sampah. Batangnya dibuat kerajinan, sementara akarnya menjadi media tanaman. Kemudian bagian sisa lainnya dibuat briket hingga pupuk organik cair. Untuk membuat kerajinan, Indra Darmawan memberdayakan para istri pemulung. Mereka membuat tas, keranjang, sandal, tempat tisu, hingga gazebo dari batang eceng gondok. Prosesnya, eceng gondok yang diambil panjangnya minimal 40 cm. Kedua, dikeringkan selama 7 hari jika musim kemarau dan 14 hari jika musim hujan. Sesudah kering, nanti eceng gondok dipres menggunakan mesin lalu dibuat kerajinan sesuai dengan cetakannya. Selain dipres, juga dibuat tambang sebagai aksesoris tambahan untuk kerajinan. Harga kerajinan dari eceng gondok ini mulai dari Rp25.000. Meski terbilang murah, namun produk yang dihasilkan tetap cantik dan tahan lama. Kreativitas inilah yang mengantarkan Indra menjadi pembicara di berbagai acara di Indonesia. Dengan produksi kerajinan eceng gondok, Sungai Citarum juga akan semakin terkendali. Hingga kerja keras Bening Saguling Foundation yang didirikan oleh Indra meraih Kalpataru 2020 untuk kategori penyelamat lingkungan. Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Anugerah itu diberikan Kementerian Lingkungan Hidup atas jasa Bening Saguling Foundation menyelamatkan lingkungan Citarum. Padahal sungai tersebut masuk dalam kategori sungai terkotor di dunia pada tahun 2018. Kawan Lentera, apa yang kita berikan terhadap alam tidak sebanding dengan apa yang alam berikan terhadap kita. Dari sosok Indra Darmawan, kita dapat belajar untuk mencintai alam. Bahkan dari sampah bisa dapat menggerakkan ekonomi bersama dan membantu sesama. Cintailah alam, maka alam akan mencintai kita. Dari Bandung Barat, Putri Kuroto melaporkan untuk Lentera Adiwarna. Kawan Lentera, tarian tortor budaya Batak Toba, Sumatera Utara dikenal sebagai tarian yang penuh dengan hal-hal mistis. Untuk mengenal budaya Batak lebih lanjut, kita sudah bersama dengan reporter kami, Sabrina Hutagalung.
Horas. Halo kawan lentera, mendengar tarian tortor sangatlah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Tortor merupakan tarian tradisional suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara, di mana tarian ini merupakan hal penting bagi budaya dan adat dari suku Batak Toba. Batak Toba sendiri terdiri dari beberapa daerah seperti Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, dan Samosir. Terlihat sekilas memang tortor seperti tarian biasa saja. Namun di setiap gerakannya memiliki arti yang sangat dalam. Daripada kawan lentera penasaran, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Tari tortor diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13 pada zaman Batak Purba. Nama tari ini berasal dari kata tortor, yang artinya bunyi hentakan kaki penari di lantai papan rumah adat Batak. Di masa itu, tari tortor dilakukan sebagai persembahan kepada roh leluhur yang sifatnya sakral dan digunakan dalam upacara-upacara tertentu. Kemudian ketika agama Kristen masuk ke wilayah Selindung, Tarutung, Sumatera Utara, kini tari tortor dikenal sebagai kesenian dan menjadi bagian dari kebudayaan Batak Toba. Tarian ini biasanya ditampilkan bersamaan dengan alat musik gondang dan seruling khas Batak. Keunikan dari tortor adalah gerakan dari sang penari yang melambai-lambai dan seirama dengan musik yang mengiringinya. Tarian tortor juga memiliki banyak arti yang berbeda, mulai dari tortor Simonang-monang, tarian kemenangan, tortor somba-somba, tarian penyembahan, dan tortor habonaran, tarian kebenaran. Tortor selalu digelar di acara adat Batak seperti acara pernikahan, kematian, memasuki rumah baru, dan acara besar lainnya. Tortor dipercaya dapat menyampaikan harapan dan doa dari masyarakat Batak Toba. Untuk melakukan sebuah tarian, haruslah ada Raja Parhata yang memulainya terlebih dahulu dengan berbahasa Batak. Kata-kata tersebut mengandung arti dari tarian tortor yang akan dibawakan. Dalam hal ini, tortor itu biasanya dipandu oleh seorang Raja Parhata. Raja Parhata inilah yang akan memandu mereka sehingga antara musik yang dilaksanakan atau musik yang diperdengarkan harus selaras dengan tortor yang akan diperagakan. Hal-hal yang berbau mistis sangatlah akrab dengan budaya tortor Batak. Sama halnya dengan tarian patung Sigale-gale yang gunanya untuk menarikan sebuah tarian tortor Batak di acara kematian seseorang. Hal tersebut dilakukan guna memanggil roh dari orang yang sudah meninggal. Upacara ini dilakukan dengan iringan gondang sibangunan dan diikuti tarian tortor yang dilakukan oleh anggota keluarga, terutama anak laki-laki dari keluarga terdekat yang sudah meninggal. Kawan lentera, sebuah budaya akan terus ada dan berkembang pesat jika kita melestarikannya dengan baik. Dari Toba Samosir, Sabrina Hutagaluh melaporkan, kembali ke Lentera Ajiwarna. Kawan Lentera, Provinsi Riau tidak hanya sebagai daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, tetapi juga menyimpan budaya dan tradisi yang melimpah. Salah satunya rumah gudang, rumah adat suku peninggalan leluhur di Desa Sentajo yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kawan Lentera, mari kita simak rumah gudang selengkapnya. Halo kawan Lentera, rumah godang adalah rumah adat dari 4 suku yang ada di Desa Sentajo, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Rumah godang yang ada di Desa Sentajo ini berjumlah 27 yang sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu, namun masih berdiri kokoh hingga saat ini. Kok bisa ya? Karena masyarakat Desa Sentajo sangat menjaganya dengan baik. Kawan Lentera penasaran gimana bentuk dan tradisi apa saja yang ada di rumah godang? Yuk ikuti Atrin.
Rumah Godang sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu. Terdapat di kawasan Cagar Budaya Kenegrian Sentajo, Kabupaten Kuantan Singingi. Dari 27 rumah Godang terdapat 4 suku yang memegang beberapa rumah. 4 suku tersebut adalah suku Caniago, suku Pilyang, suku Patopang, dan suku Melayu. Beberapa rumah Godang dihuni oleh anak cucu dari suku masing-masing. Tentunya ini kesepakatan dari setiap suku yang ada agar rumah Godang tetap terjaga secara turun-temurun. Etika yang untuk punya menunggu rumah adalah sifat baik. Yang pertama, jangan ada judi, mabuk-mabukan, itu tak boleh. Yang pokoknya yang kerja yang tidak diinginilah tak boleh. Banyak sekali kegiatan adat yang dilaksanakan di rumah Godang. Di antaranya pelaksanaan ritual adat untuk menggantikan petinggi suku yang sudah meninggal. Ritual ini disebut Malambua yang berasal dari bahasa Desa Sentajo yang artinya melantik. Kemudian pelaksanaan acara adat jika ada orang baru yang masuk pada salah satu suku. Dan yang paling ditunggu masyarakat Sentajo adalah acara silaturahmi pada hari Lebaran kedua Idul Fitri. Karena pada raya kedua kita akan berkumpul setiap tujuan kemenakan termasuk ingat mamak setiap suku ke rumah Godang masing-masing. Kawasan rumah Godang Desa Sentajo ini sekarang sudah dikembangkan menjadi kampung adat. Masyarakat sekitar pun sangat kental dengan budaya yang ada dan siap menerima kunjungan wisata dari manapun. Sehingga kawasan rumah Godang sangat berpotensi sebagai wisata budaya yang ada di Provinsi Riau. Kini rumah Godang juga masuk nominasi kampung adat terpopuler pada ajang Anugerah Pesona Indonesia 2021. Kuncinya adalah bangga peninggalan leluhur. Ya, secara turun-temurun generasi dari suku yang ada di Kenegrian Sentajo ini konsisten untuk menjaga rumah Godang tanpa menghilangkan keasliannya. Gimana kawan Lentera? Tertarik untuk mengunjungi kawasan rumah Godang? Dari Kuantan Singingi Provinsi Riau, Atrinduna melaporkan untuk Lentera Adiwarna. Halo kawan Lentera, masih bersama kami di Lentera Adiwarna. Saat berkunjung ke Batak Toba, Sumatera Utara, tidak lengkap jika tidak mencicipi manuk napi danar. Seperti apa sih uniknya makanan itu? Kita simak informasi selengkapnya oleh Melia Putri di Sumatera Utara. Horas! Halo kawan Lentera, keberagaman etnis di Indonesia ternyata bisa menghasilkan berbagai jenis kuliner. Salah satunya manuk napi danar, kuliner khas Batak Toba di Sumatera Utara yang sudah ada sejak zaman dahulu. Masakan napi danar ini dulunya dijadikan sebagai hidangan untuk menyambut para raja Batak. Dalam bahasa Batak, manuk berarti ayam kampung, sedangkan napi danar berarti dimakan atau dipanggang. Semakin penasaran kan? Yuk, ikuti saya! Manuk napi danar memiliki cita rasa yang sangat khas. Sensasi pertama kali saat memakan masakan ini adalah rasa pedas yang nyelekit di lidah karena menggunakan andaliman di dalamnya. Kawan Lentera, selain mempunyai cita rasa pedas yang khas, masakan manuk napi danar ini memiliki filosofi bagi orang Batak loh. Filosofinya adalah memberikan semangat, berkat, serta sebuah sarana untuk memanjatkan doa. Selain itu, ayam yang dimasak untuk napi danar umumnya menggunakan ayam kampung jantan. Hal tersebut melambangkan kegagahan dan keberhasilan bagi kepercayaan suku Batak sendiri. Pemberian makanan ini disajikan kepada seseorang untuk mendapatkan kesehatan serta berkat yang melimpah ke depannya.
Manuk napidanar mempunyai proses pengolahan yang unik loh kawan lentera. Masakan berbahan ayam kampung dengan racikan bumbu yang sangat khas, yakni menjadikan darah ayam sebagai saus yang dituangkan ke tubuh ayam yang akan dipanggang. Namun saat ini tidak semua pembuatan napidanar menggunakan darah ayam sebagai sausnya. Sebagai alternatif lain dapat menggunakan paru yang sudah disangrai sampai menjadi minyak serta ketumbar bubuk. Yuk kita intip cara membuatnya. Untuk menghidangkan manuk napidanar wajib ada bumbu khas Batak loh, namanya andaliman alias merica Batak. Selain andaliman, asam jungga juga wajib ada. Sebelum diolah, ayam harus dilumuri garam untuk memusnahkan bau amis. Kemudian panggang ayam sampai berwarna kecoklatan. Sangrai bawang, cabai, jahe, dan andaliman. Ulek bumbu sampai halus. Beri andaliman agar aromanya kuat serta rasanya yang pedas dan getir. Tumis lengkuas, serai, daun jeruk, dan salam. Kalau sudah layu, tambahkan bumbu halus tadi. Lalu tambahkan air secukupnya. Tak lupa perasan asam jungga dan kemiri halus ditambahkan juga ya, supaya makin segar dan gurih. Nikmat. Bumbunya semua. Bumbunya yang paling andaliman sama cabai rawit. Pedasnya terasa, ada rasa andalimannya juga, ketir di lidah, tapi enak. Intinya aku suka sama masakan ini. Selain enak tuh, untuk cewek-cewek kayaknya tuh bagus, soalnya tidak mengandung lemak. Manuk napidanar biasanya dihidangkan dalam pesta adat tertentu, misalnya pada acara pernikahan, melahirkan, pemberangkatan merantau, dan masih banyak lagi. Namun kini manuk napidanar bisa dinikmati kapan saja, tidak harus menunggu perayaan adat tertentu loh. Napidanar bisa dijumpai di restoran atau di hotel di kawasan Toba. Untuk napidanar yang dihidangkan di restoran atau di hotel biasanya tidak menggunakan darah ayam, namun di warung-warung kebanyakan menggunakan darah. Walaupun demikian, kawan lentera tidak perlu khawatir karena napidanar ini bisa diolah tanpa darah loh, sehingga semua kalangan terutama umat muslim bisa mencoba kuliner khas Batak Toba ini. Dari Sumatera Utara, Melia Putri melaporkan untuk Lentera Adiwarna. Kawan Lentera, transpuan atau biasa dikenal sebagai waria memang sering mendapatkan perlakuan yang berbeda. Tidak hanya dipandang sebelah mata, publik seringkali menentang keras keberadaan mereka. Tapi waria tetaplah manusia yang mempunyai hak sama, terlebih untuk beribadah. Kita lihat bagaimana perjuangan waria untuk bisa beribadah kepada Tuhan dengan nyaman. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Iya kawan lentera, begitulah hakikatnya manusia. Namun kita seringkali luput melihat bahwa ada kehidupan lain di sekitar kita. Salah satunya adalah kehidupan para transpuan atau biasa kita kenal dengan waria. Waria masih sering dipandang sebelah mata. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk perilaku penyimpangan, pengganggu, bahkan penyakit sosial. Mereka seringkali mendapat perlakuan yang berbeda di publik, termasuk dalam hal beribadah. Tapi apakah stigma negatif tersebut benar adanya? Sinta Ratri, lahir di Yogyakarta pada 5 Juni 1962 sebagai laki-laki dengan nama kecil Trisanto Nugroho. Namun sejak kecil dia merasa ada jiwa perempuan yang kuat di dalam dirinya. Akhirnya setelah lulus SMA, dia memilih menjadi perempuan. Lulusan biologi Universitas Gadjah Mada ini sadar bahwa waria sulit mendapatkan tempat untuk beribadah di ruang publik. Akhirnya, pada 2008, dia mendirikan Pondok Pesantren Al-Fatah untuk menaungi waria. Di pondok ini, waria dapat beribadah dengan tenang, tanpa diskriminasi apapun. Kami ini sama dengan kalian. Kami punya hak untuk menyembah Allah. Karena menjadi waria ini penuh diskriminasi, penuh olok-olok, dibuat candaan, dimiskinkan. Kami lakukan adalah menegakkan hak
beribadah bagi kawan-kawan waria. Pondok Al-Fatah terletak di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Hingga kini, Pondok Al-Fatah memiliki 62 santri transpuan. Mereka sholat, membaca Al-Quran, mengkaji ilmu fikih, bahkan berpuasa di sini. Santri diberikan kebebasan untuk mengenakan pakaian beribadah yang nyaman, baik mengenakan sarung ataupun mukena. Tak hanya itu, santri di sini juga dibekali keterampilan seperti memasak, merias, menari, dan keterampilan lainnya. Sekarang berbagai aktivitas waria di pondok ini masih tetap berjalan didampingi dengan beberapa ustadz dan pengajar. Pondok Pesantren Al-Fatah pernah didatangi oleh Front Jihad Islam yang ingin membubarkan mereka dengan alasan karena waria tidak pantas beribadah sebelum bertobat menjadi laki-laki. Sinta Ratri sebagai pemimpin pondok terus berjuang dan mencari dukungan dari berbagai pihak. Dia tak henti-henti menyerukan hak kebebasan beribadah bagi waria. Hingga pada 2019, Sinta Ratri memperoleh penghargaan dari Frontline Defenders, sebuah organisasi internasional untuk perlindungan pembela hak asasi manusia. Sinta Ratri merupakan satu-satunya kandidat terpilih dari kawasan Asia Pasifik berkat perjuangannya. Meskipun masih banyak stigma negatif yang muncul, para santri di Pondok Pesantren Al-Fatah akan tetap beribadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena pada dasarnya mereka juga manusia. Dengan memberikan hak beribadah kepada waria, artinya kita telah memanusiakan manusia. Dari Yogyakarta, Mutiara Okta melaporkan untuk Lentera Adiwarna. Keindahan alam Indonesia memang tiada habisnya, sehingga tak ada alasan untuk tidak mencintai tanah air kita. Seperti panorama Geopark Karangsambung Karangbolong Geopark yang terletak di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah ini, menyimpan keunikan dan keistimewaan yang menakjubkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak berikut ini. Halo kawan Lentera, Geopark merupakan sebuah wilayah yang memiliki unsur-unsur geologi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai warisan geologi, keragaman geologi, dan keanekaragaman hayati, serta keragaman budaya. Salah satu geopark nasional yang ada di Indonesia adalah Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Geopark yang terletak di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah ini merupakan sebuah artefak bumi sebagai bagian dari penggalan sejarah tentang tumbukan lempeng Samudra Hindia Australia dengan lempeng Eurasia, yang menyebabkan pengangkatan kawasan ini menjadi sebuah daratan menggunakan rangkaian gunung api purba serta bentukan topografika. Maka tak ayal jika geopark ini diproyeksikan menjadi geopark global UNESCO. Penasaran seperti apa? Mari ikuti saya. Bentang alam yang luas, dihasil pegunungan dan lembah yang eksotis, serta geburan ombak di jajaran pantai yang indah. Inilah Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Geopark yang memiliki luas wilayah 543.599 km persegi ini mencakup 12 kecamatan dan 118 desa atau 40% dari wilayah Kabupaten Kebumen. Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong terdiri dari 3 wilayah topografi, yaitu bagian utara tersusun oleh batu-batuan, bagian tengah tersusun oleh dataran aluvial, dan bagian selatan tersusun oleh perbukitan kars. Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong memiliki 41 situs geologi, seperti Bukit Bentulu Indah, Watu Kelir, situs Wagir Sambeng, Pantai Menganti, dan situs-situs lainnya. Terdapat juga 10 situs budaya seperti Kota Pusaka Gombong, Tari Cepetan, Cagar Budaya Masjid Soko Tunggal, dan 7 situs lainnya. Terdapat pula 8 situs biologi, diantaranya hutan mangrove, kebun pandan, dan beberapa situs lainnya. Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong mempunyai ciri khas tersendiri, terutama dalam aspek sejarah geologinya, karena kawasan ini dulunya merupakan lantai Samudra Hindia.
Hal ini semakin membuktikan bahwa kawasan Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong dapat dijadikan sebagai Geopark Global UNESCO. Jadi GNKK ini kan sekarang berstatus nasional. Nah, selanjutnya kita harus upgrade nih menjadi status internasional atau dikenal juga dengan UNESCO Global Geopark. Nah, kita memiliki bukti-bukti geologi yang menarik, yang kompleks. Kita bahkan mengangkat tema The Best Evidence of Plate Tectonic Theory and Conical Karst Landscape. Karena memang ya bisa dibilang kita memiliki bukti-bukti terbaik gitu mengenai kejadian-kejadian tektonik di masa lampau begitu. Kawan Lentera, kolaborasi antara landscape alam dan budaya yang dimiliki Geopark Karangsambung Karangbolong jadi bukti betapa kaya dan unik taman bumi di Kabupaten Kebumen ini. Geopark Karangsambung Karangbolong menjadi harta kita bersama yang harus dijaga tak hanya untuk pelestarian, tetapi untuk perekonomian. Dari Kabupaten Kebumen, Putra Dharma melaporkan untuk Lentera Adiwarna. Kawan Lentera, di Kabupaten Teluk Ondama, Provinsi Papua Barat, terdapat bukit sejarah, peradaban, dan pusat pendidikan pertama bagi orang Papua dengan sejumlah kisah menarik di dalamnya. Bersama reporter Erika Wanti, berikut informasi selengkapnya. Panorama alam yang indah, Kabupaten Teluk Ondama, Provinsi Papua Barat juga memiliki objek wisata religi. Salah satu objek wisata religi ini adalah batu peradaban orang Papua yang terletak di Bukit Aitumeri. Bukit Aitumeri ini juga merupakan pusat pendidikan pertama di tanah Papua. Seperti apa dan bagaimana kondisinya? Mari ikuti saya. Untuk menuju lokasi batu peradaban dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan perjalanan sekitar 10 hingga 15 menit. Saat berkunjung ke lokasi batu peradaban ini, kawan Lentera akan disambut dengan rimbunan pepohonan dan kicauan burung yang khas dari Bukit Aitumeri. Batu peradaban adalah tumpukan batu yang digunakan sebagai sarana para sending dalam melakukan proses belajar mengajar. Di tempat ini, Ishak Samuel Keine yang merupakan pendeta sekaligus tokoh pendidikan berkebangsaan Jerman mengajar para muridnya sejak tahun 1925. Selain itu, para siswa juga berlatih memimpin doa dan menjadi dirijen dengan lagu-lagu yang diciptakan oleh Ishak Samuel Keine. Di tempat ini juga terdapat bangunan sekolah berpola asrama yang digunakan kala itu untuk belajar, sekaligus menjadi tempat tinggal para siswa. Batu peradaban yang diletakkan ini dengan pesannya yang berbunyi, di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi, dan marifat, tetapi tidak akan memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Dulu setelah Bapak Kiai buka sekolah di Aitumeri, anak-anak dari Nabire semua datang sekolah di sini. Jadi Bapak Kiai datang, Bapak Kiai bikin sekolah yang berpola asrama supaya anak-anak Papua itu tinggal di sekolah dan mereka juga tinggal di asrama. Di tempat ini, pemerintah daerah juga telah membangun sebuah bangunan yang memiliki 6 tonggak melambangkan ke-6 murid pertama yang lulus dari sekolah Aitumeri. Di sisi lain juga terdapat batu inspirasi yang dapat kawan Lentera tempuh dengan melewati 1000 anak tangga. Ya, mengingat batu peradaban ini merupakan situs sejarah, masyarakat setempat maupun pengunjung yang hadir diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan agar lokasi ini bisa selalu terawat dan terjaga. Dari Teluk Ondama, Papua Barat, Erika Wanti melaporkan untuk Lentera Adiwarna. Terima kasih kawan Lentera masih bersama kami di Lentera Adiwarna.
Pernahkah Anda mendengar Pulau Maratua? Nah, Pulau Maratua merupakan pulau terluar di Provinsi Kalimantan Timur yang menyimpan sejuta keindahan alam. Lalu bagaimana pesona Pulau Maratua? Selengkapnya bersama Nindya Apsari. Halo kawan Lentera, salah satu banyaknya pulau di Indonesia, Pulau Maratua merupakan destinasi wisata bahari dengan pesona alam memukau yang berada di Kalimantan Timur. Pulau ini memiliki penduduk sekitar 3.000 jiwa dan juga memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan Pulau Derawan. Namun, tetap saja memiliki keunikan tersendiri yang menarik untuk dijelajahi. Nah, daripada penasaran, Nindi akan mengajak kawan Lentera untuk menyusuri lebih dekat seperti apa keindahan Pulau Maratua. Yuk ikuti saya! Maratua terletak di Kepulauan Derawan. Di samping Pulau Derawan dan Maratua juga ada Pulau Kakaban yang sangat indah. Bahkan wisatawan menjuluki Maratua sebagai Maldivnya Indonesia karena pantainya yang berwarna biru toska dan sangat luas. Pulau ini berbatasan dengan perairan Filipina dan ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional oleh Presiden Joko Widodo. Perjalanan ke sini memang cukup jauh, kawan Lentera bisa melalui jalur laut dan jalur udara. Jika jalur laut, dari Kota Tarakan harus naik pesawat tujuan Bandara Tanjung Redep di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dari Kota Tanjung Redep, selanjutnya bisa menyewa speedboat menuju ke Pulau Maratua dengan membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Sedangkan jalur udara, kawan Lentera bisa berangkat dari Bandara Kota Tarakan dengan membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan pesawat jenis Cessna ataupun Susi Air. Pulau ini berlokasi di sebelah timur Pulau Kalimantan dan dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Sidau, Semut, Andongabu, Sangalan, Bulingisan, Nusa Kokok, Bakungan, Nunukan, Pabahanan, dan Pulau Gosong Pasir. Saat sampai di situ, kawan Lentera akan dibuat takjub ketika melihat permukaan air laut dengan beraneka ragam jenis biota laut turut menemani wisatawan yang sedang menyelam. Dan uniknya, di pulau ini terdapat danau ubur-ubur. Ada 4 spesies ubur-ubur yang bisa diajak berenang oleh wisatawan, yaitu ubur-ubur kotak, bulan, totol, dan ubur-ubur terbalik. Jika kawan Lentera hobi berenang atau diving, Pulau Maratua memiliki banyak spot diving dan snorkeling yang indah. Spot untuk diving ini diantaranya Jerry Dive, Turtle Traffic, Mid Reef, Hill Garden, Hanging Garden, Beach Garden, dan The Channel Spot. Saya ke Maratua sudah yang kedua kalinya dan selalu ditampilkan pemandangan yang indah sekali, mulai dari airnya yang berwarna biru toska dan di sini hamparan pasir putihnya juga panjang dan bagus banget. Bagi yang enggan ataupun takut untuk menyelam, bisa juga menikmati indah dan sejuknya suasana senja di pantai Pulau Maratua. Kawan Lentera juga bisa sekedar duduk di tepi dermaga sambil memandang luasnya laut biru dan hamparan pasir putih yang indah. Menikmat senja dengan keindahan laut pasti betah untuk berlama-lama di sini. Nah, jika Anda belum memiliki rencana liburan, Pulau Maratua bisa menjadi pilihan destinasi wisata Anda. Selamat berlibur! Dari Kalimantan Timur, Nindya Apsari melaporkan untuk Lentera Adiwarna. Kawan Lentera, jika mengunjungi Ciamis rasanya kurang lengkap jika tak berburu kudapan nikmat untuk teman minum. Rekan kami Mala Pratami akan mengajak kita melihat proses pembuatan kudapan khas Ciamis yang sudah mulai langka di pasaran. Sampurasun kawan Lentera, hari ini mari kita menilik Ciamis, sebuah daerah di Priangan Timur yang menjadi penghasil kelapa terbesar tanah Pasundan. Di sini, kelapa banyak diolah menjadi berbagai panganan unik, salah satunya galendo, yang sudah ada sejak abad ke-18. Seperti apa uniknya galendo? Mari ikuti saya.
Galendo merupakan kudapan berbahan ampas minyak kelapa yang dimasak hingga berbentuk padat kecoklatan. Sejarahnya, galendo sudah dikonsumsi sejak pemerintahan Raden Adipati Arya Kusumadiningrat atau Kanjeng Prabu, Bupati Galuh Ciamis yang memerintah pada 1839 sampai dengan 1886. Saat itu, Bupati Galuh menggagas program penanaman ribuan pohon kelapa guna menyejahterakan rakyat melalui pengelolaan sumber daya alam yang mumpuni. Sejak saat itu, banyak masyarakat setempat yang memanfaatkan pohon kelapa untuk berbagai keperluan, salah satunya dalam pembuatan minyak kelapa. Banyaknya pohon kelapa di wilayah ini rupanya ikut memengaruhi sisa pengolahan minyak. Akhirnya, ampas minyak dibuat menjadi beragam olahan kudapan teman minum kopi. Galendo contohnya, memiliki cita rasa gurih nan khas yang disukai banyak orang. Pada proses pembuatannya, kelapa-kelapa yang digunakan dikupas dari tempurungnya lalu diparut menggunakan mesin. Setelah itu, hasil parutan kelapa diperas saripatinya. Saripati tersebut kemudian diendapkan selama beberapa jam. Selanjutnya, saripati kelapa dimasukkan ke dalam wajan besar dan dimasak menggunakan tungku dengan bahan bakar sabut dan batok kelapa. Proses memasak memerlukan waktu hingga 4 jam lamanya. Saripati harus terus diaduk agar tidak gosong. Mulai dari kelapa, semuanya dari kelapa. Dibuatnya itu di cokel, diparut, diperas, terus dimasak sampai matang 4 jam. Yang pertama, yang kedua paling 3 jam. Ketika saripati berubah warna, maka galendo akan terpisah dari minyak kelapa dan menghasilkan serbuk kasar kecoklatan. Galendo lalu ditiriskan hingga minyaknya turun ke dalam ember. Tahap akhirnya, galendo dipres menggunakan alat khusus hingga benar-benar kering dan siap dikemas. Untuk mengikuti perkembangan zaman, galendo tak hanya tersedia dalam bentuk original saja, namun dimodifikasikan dengan campuran coklat atau stroberi untuk memenuhi selera pasar, khususnya kaula muda. Jika kawan Lentera ingin mencoba uniknya rasa galendo, kawan Lentera bisa datang langsung ke Ciamis, Jawa Barat. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Mala Pratami melaporkan untuk Lentera Adiwarna. Dambus adalah salah satu bentuk kesenian yang unik dari masyarakat pribumi Bangka. Alat musik petik ini mempunyai perjalanan sejarah panjang yang usianya hampir sama dengan asal mula dikenalnya Pulau Bangka Belitung oleh para pendatang dan kaum pesisir yang pernah hijrah ke pulau ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang dambus di Bangka Belitung, mari kita simak berikut ini. Kawan Lentera, keberadaan dambus erat kaitannya dengan pengaruh masuknya agama Islam di Indonesia. Di Bangka Belitung, bahkan di pesisir Sumatera seperti Aceh dan Riau, banyak dijumpai alat musik ini dengan variasi yang berbeda satu sama lainnya. Alat musik dambus Bangka Belitung memiliki ciri khas tersendiri, yaitu disimbolkan dengan bentuk kepala rusa atau kijang. Hal ini dikarenakan rusa atau kijang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Bangka dahulunya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang alat musik dambus, ayo ikuti saya. Inilah dambus, alat musik petik tradisional asal Bangka Belitung. Alat musik tradisional dambus memiliki fungsi sebagai pengiring tarian, nyanyian, dan syiar agama. Keunikan dambus Bangka terletak pada konstruksi fisiknya yang berbentuk rusa atau kijang. Bentuk alat musik dambus yang menyerupai hewan rusa atau kijang dibuat karena hewan ini sangat dicintai orang Bangka dahulunya. Rusa dan kijang berfungsi penting dalam kehidupan orang darat pribumi Bangka.
Hewan tersebut dalam kehidupan dan tradisi masyarakat petani ladang merupakan sumber pangan utama di samping hasil panen dari ladang. Sebelum Islam masuk Bangka di abad ke-16, dambus diyakini menjadi sarana hiburan dan pergaulan muda-mudi. Namun setelah Islam masuk, dambus juga digunakan untuk syiar agama. Pada perkembangannya saat ini, musik dambus selalu menjadi andalan dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti perayaan Hari Besar Agama Islam, perayaan pesta perkawinan, pesta adat, dan berbagai kegiatan lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain ditampilkan secara tunggal, dambus juga ditampilkan bersama alat musik lain, berupa gendang induk, gendang anak, tawak-tawak, dan gong. Juga disertai tarian yang disebut dincak dambus. Saat ini, penekun dambus adalah orang-orang tua yang usianya sudah di atas 50-an tahun. Dengan kondisi seperti itu, upaya pewarisan alat musik tradisional ini kepada generasi muda menghadapi tantangan besar. Beruntung, di tengah berbagai persoalan lambatnya regenerasi karena labelnya yang dianggap kuno dan tidak modern, sejumlah terobosan terus dilakukan meski hanya oleh segelintir orang. Ya, yang jelas kita tetap promosikan kepada pemerintah masyarakat ya, supaya kami sebagai grup dambus kemas ini tetap mengangkat budaya daerah pertamanya. Di samping kami artinya mengangkat lagu budaya daerah seperti lagu pop, segala macam lagu religi, lagu dambus tetap kami angkat. Kami tampil dimanapun, baik acara masyarakat, acara resepsi perkawinan, bahwa dambus yang kami tampilkan dulu supaya masyarakat mengenal. Apalagi sekarang udah maju nih, tapi kita sebagai grup kemas ya, karena grup kemasnya sudah dibentuk lama 2009, maka tetap kita budaya musik daerah dambus ini, musik dambus kita ya. Sebagai generasi muda Indonesia, sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikan warisan budaya. Terlebih lagi di era sekarang ini di mana semuanya serba modern. Dari Bangka, Rafahadin melaporkan untuk Lentera Adiwarna. Kawan Lentera, kali ini ada sosok inspiratif berasal dari Kediri, Jawa Timur. Ia merupakan sosok atlet sprinter, namun dengan keterbatasan fisik yang ia miliki, justru membuat sosoknya menjadi sprinter yang berprestasi. Kita simak informasi selengkapnya bersama reporter kami, Esti Hardi. Kawan Lentera, keterbatasan bukanlah sebuah halangan bagi seseorang untuk bisa menggapai cita-cita dan meraih kesuksesan. Seperti sosok inspiratif yang satu ini, Nanda Mei Solihah. Ia merupakan salah satu atlet difabel yang telah berhasil mengharumkan nama bangsa dan juga meraih beragam penghargaan internasional. Nanda Mei Solihah. Gadis ini terlahir dengan kondisi fisik yang berbeda dengan orang lain. Ia terlahir tanpa setengah lengan kanan. Namun, hal ini justru menjadi cambuk hingga membuatnya tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat. Ia juga tetap semangat melakukan segala aktivitas meski hanya satu tangan yang berfungsi normal, termasuk dalam menekuni kegiatan lari sejak ia duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Dalam perjalanannya, perempuan hebat ini berhasil menyabet banyak medali, antara lain medali emas pertamanya pada kejuaraan daerah Wali Kota Cup Surabaya tahun 2010. Selanjutnya 3 medali emas di ajang ASEAN Youth Para Games 2013 yang diselenggarakan di Malaysia, disusul 2 medali perak dan 1 medali perunggu pada ASEAN Para Games di Myanmar tahun 2014.
3 medali emas pada ASEAN Para Games 2015 di Singapura. Kemudian ia kembali dipercaya pada ASEAN Para Games tahun 2017. Kali ini bertempat di Malaysia, membawa pulang 3 medali emas untuk Indonesia. Dan yang tak kalah membanggakan, ia juga didaulat sebagai pembawa obor torch relay Asian Games 2018 di Yogyakarta. Harapannya saya lebih bisa meningkatkan prestasi saya lagi, lebih maju lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Sebenarnya masih pengen jadi atlet, tapi kedepannya saya pengen jadi pelatih. Konsistensi dalam menorehkan berbagai prestasi juga tak lepas dari dukungan orang-orang terdekat, terutama kedua orang tua Nanda. Ia mengaku sering diantar sang ayah ketika berlatih. Selain dunia olahraga, tak lupa ia juga menekuni bidang akademik. Atlet Paralimpik asal Kediri, Jawa Timur ini sedang menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah. Ia juga menduduki jabatan sebagai Ketua Nasional Paralimpik Komite Kota Kediri. Dan saat ini ia sedang berjuang dalam ajang Pekan Paralimpik Nasional yang diselenggarakan di Jayapura, Papua. Kita doakan semoga ia berhasil ya, kawan Lentera. Tidak ada manusia sempurna. Setiap orang pasti memiliki kekurangan masing-masing. Lantas, apakah kita membiarkan kekurangan tersebut menjadi halangan untuk menggapai mimpi? Pilihan tersebut ada di tangan kita. Kawan Lentera, begitulah tadi kisah Nandami Solihah. Semoga dapat menginspirasi dan menumbuhkan semangat. Dari Kediri, Esti Hardi melaporkan untuk Lentera Adiwarna. Kembali lagi bersama kami di Lentera Adiwarna. Bicara soal kopi, Sumatera Utara telah lama dikenal sebagai penghasil kopi terbaik Nusantara, salah satunya kopi Mandailing. Namun, di Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, ada pula daerah penghasil kopi yang tetap menggunakan peralatan tradisional untuk menghasilkan bubuk kopi yang spesial. Horas, halo kawan Lentera. Pulau Sumatera dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia. Bagi pencinta kopi mungkin tidak asing lagi dengan kopi dari daerah ini. Sekarang Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, memiliki primadona si hitam yang beraroma khas dan tanpa ampas, yakni kopi Sipirok. Kopi Sipirok sudah ada sejak masa penjajahan Belanda pada masa kerajaan Siregara Koladolok tahun 1800-an. Dulu kopi ini dipasarkan ke Mandailing, karenanya si hitam ini lebih dikenal kopi Mandailing. Namun di tahun 2018, kopi Sipirok sudah mendapatkan hak paten dan dapat berdiri sendiri. Kopi ini termasuk dalam jenis kopi Arabica yang memiliki cita rasa yang unik dan tanpa ampas. Perpaduan rasa lemon tea, rempah-rempah, dan gula aren menempatkan si hitam ini menjadi golongan kopi spesial atau specialty coffee. Pengolahan kopi Sipirok ini masih menggunakan pengolahan tradisional dengan kincir air yang biasa disebut losung aek oleh warga Sipirok. Losung aek merupakan alat penumbuk yang terbuat dari kayu yang digerakkan dengan tenaga air. Aliran air yang deras menggerakkan kincir lalu memutar alat penumbuk untuk menghaluskan biji kopi. Dengan pengolahan yang manual, kopi ini dijual dengan harga yang terjangkau, hanya Rp60.000 per kilonya. Per kilonya 60.000. Dalam satu hari, sanggupnya satu hari ya, itu 300-an, 300 kilo terproduksinya. Karena kan makan waktu, kita butuh waktu, bukan kayak mesin gitu. Ini kan kita masih manual.
Kawan Lentera, Oktober 2021 kemarin pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan hari Jumat sebagai hari minum kopi. Alasannya sebagai salah satu bentuk promosi dan meningkatkan konsumsi kopi Sipirok, salah satu produk unggulan dari bumi Tapanuli. Dari Tapanuli Selatan, Ratna Siregar melaporkan untuk Lentera Adiwarna. Berikutnya, ada salah satu objek wisata unik di Yogyakarta. Keunikannya, sebelum memasuki kawasan, pengunjung diwajibkan untuk membaca buku terlebih dahulu. Sampai dikatakan sebagai ritual sebelum masuk layaknya tiket masuk. Nah, objek wisata ini akan dikenalkan oleh reporter Lentera Adiwarna, Ardian Lintang di Yogyakarta. Mari kita simak informasinya. Bersama saya Ardian di Yogyakarta, kawan Lentera. Di masa pandemi seperti ini pasti kawan Lentera pengen banget buat liburan. Tapi sayangnya ada kekhawatiran kalau mau liburan. Nah, daripada khawatir, aku akan ngenalin salah satu objek wisata yang unik di Yogyakarta, yang pasti asik dong buat dikunjungi dan bisa nih masuk ke list liburan kawan Lentera setelah pandemi berakhir. Penasaran di mana itu? Cek video berikut ini. Ini dia Kampung Edukasi Watu Lumbung. Objek wisata yang satu ini cukup unik kawan Lentera. Di Kampung Edukasi Watu Lumbung ini mengusung konsep wisata alam di tengah bukit hutan jati dengan hampir seluruh fasilitasnya yang terbuat dari bahan alami. Di sini juga pengunjung akan dapat melihat keindahan panorama Pantai Parangtritis dari ketinggian. Karena lokasinya yang hanya berjarak 4 km dari Pantai Parangtritis. Kampung Edukasi Watu Lumbung ini terletak di Jalan Panglima Sudirman, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekitar 40 menit perjalanan dari pusat kota Yogyakarta. Wisata Edukasi Watu Lumbung juga menghadirkan ritual yang unik. Bagi pengunjung yang datang, akan diwajibkan untuk membaca buku atau membawa 3 buku bekas untuk disumbangkan. Dan apabila tidak membawa buku, maka pengunjung diwajibkan melakukan permainan tradisional dengan pengunjung lain sebelum masuk. Seluruh ritual dan persembahan pun akan mendapatkan reward berupa makanan atau minuman. Apalagi jika kawan Lentera mengunjungi Kampung Edukasi Watu Lumbung di sore hari. Ditemani oleh nyanyian lagu anak 90-an dengan sentuhan genre jazznya. Syahdu sekali. Ada pula kedai kuliner yang siap menyediakan makanan dan minuman. Yang uniknya di kedai-kedai kuliner ini, pengunjung juga dapat saling melayani pengunjung lainnya dan dapat belajar memasak di kedai-kedai ini. Edukasi pun tidak terlewat, di mana pengunjung harus jujur saat melayani pengunjung lainnya, yang pastinya sangat bagus untuk edukasi anak-anak. Kebayangkan gimana asiknya main ke sini? Tujuan diinisiasinya tempat ini sebetulnya untuk memanfaatkan program-program yang ada di sini untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada sejak dulu. Adanya pohon, adanya air, adanya atmosfer, apapun akan ada ke depan di sini. Nah, tujuannya sebetulnya untuk lebih orang menghargai apa yang ada di alam. Selain sebagai tempat wisata, Kampung Edukasi Watu Lumbung juga menjadi tempat pemberdayaan bagi masyarakat di sekitarnya. Di mana sebelumnya, tenaga warga juga ikut andil dalam pembangunan dan pengelolaan wisata Edukasi Watu Lumbung. Kedai-kedainya pun dibuka oleh warga lokal. Hasil dari adanya Kampung Edukasi Watu Lumbung pun berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Kelihatan asik banget kan kawan Lentera buat main ke Kampung Edukasi Watu Lumbung di Yogyakarta. Jangan lupa juga kawan Lentera kalau ingin tahu lagi info-info menarik lainnya, tetap pantengin terus Lentera Adiwarna. Dari Yogyakarta, Ardian Lintang melaporkan untuk Lentera Adiwarna. Kawan Lentera, Indonesia punya banyak referensi tempat untuk kamu berlibur, memanjakan mata dan juga hati. Air terjun Kalata bisa jadi tempat untuk kamu menghabiskan akhir pekan ini. Informasi ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa
Tetap saksikan Lentera Adiwarna setiap Sabtu hanya di Vox TV. Saya Dewa Diputra. Saya Nindya Rizky dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Hai kawan Lentera, mau kemana nih kamu minggu ini? Masih bingung mau kemana? Jangan bingung-bingung, Indonesia punya banyak tempat untuk kamu berlibur. Terletak di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, air terjun Kalata, surganya air terjun cocok untuk kamu berlibur dan mengistirahatkan diri dari padatnya aktivitas. Pulau Buton, pulau kecil dengan pesona yang besar. Pulau yang lengkap dari bawah laut sampai atas bukitnya yang indah. Air terjun Kalata jadi salah satu ikonik surga air terjun di Pulau Buton. Karena letaknya yang jauh dari kota, masih banyak yang belum mengetahui air terjun Kalata ini. Meski telah melalui perjalanan yang panjang, kamu masih harus berjalan kaki melewati jalan setapak di hutan untuk mencapai air terjun yang satu ini. Memiliki 2 tingkatan, air terjun yang satu ini berada di tengah-tengah hutan dan masih sangat alami. Tingkatan pertama air terjun Kalata memang tidak terlalu tinggi, mempunyai kolam yang luas untuk berenang. Tingkatan yang kedua sekitar 3 meter, cocok untuk kamu pecinta lompat tebing. Air terjun ini bentuknya memang benar-benar unik. Seperti lengkungan mulut gua, air yang mengalir dari atas cukup deras dan berputar ke bawah. Emang enaknya ke air terjun siang-siang kawan Lentera. Pas banget, bisa nyegerin badan dengan berenang. Tapi hati-hati, karena di air terjun Kalata, kolamnya cukup dalam hingga dasarnya tidak terlihat. Para pecinta lompat tebing wajib banget datang ke sini. Dengan space yang sempit, justru jadi tantangan tersendiri untuk menguji adrenalin. Kawan Lentera, alam Indonesia perlu kita jaga agar tetap indah. Dan Pulau Buton harus masuk list kamu kalau pergi ke Sulawesi Tenggara. Dari Pulau Buton, Amelia Nelentika melaporkan untuk Lentera Adiwarna.